Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Anda semuanya dalam video pembelajaran magnet ya, pembelajaran IPA Fisika kelas 9. Di sini kita akan belajar tentang gaya Lorentz pada medan listrik. Oke ya. Materi ini dikhususkan untuk fisika SMP kelas 9 untuk Anda semuanya ya. Dan juga kita akan belajar lebih lanjut lagi tentang apa sebenarnya itu gaya Lorentz. Oke, gaya Lorentz. Apa sih sebenarnya itu gaya Lorentz ya? Nah, ada sebuah foto ini ya. Ini adalah Hendrik Anton Lorentz ya, yang mengemukakan adanya gaya Lorentz. Secara pengertian, gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik ya. Jadi, kalau ada muatan listrik pada suatu benda nanti bisa menghasilkan gaya. Ini ya, ada gaya, ada muatan listrik yang bergerak oleh atau arus listrik ya, yang berada dalam suatu medan magnet. Wah, sudah ada ini ya. Jadi gaya ya yang ditimbulkan oleh muatan listrik. Kalau muatan listrik berarti pasti akan ada arus listrik ya. Nah, yang berada dalam suatu medan magnet. Wah, berarti kita sudah punya 4 hal, tapi karena muatan listrik dengan arus listrik sama, berarti kita sudah punya 3 hal yang mempengaruhi dari sebuah gaya Lorentz ya. Ada muatan listrik atau arus listrik, ada medan dan medan magnet. Jadi ada 3 hal ini ya yang nanti akan mempengaruhi gaya Lorentz. Oke, kalau kita berbicara tentang gaya, pasti kita mungkin kenal sebelumnya ya. Ada gaya pada hukum Newton ya, F itu gaya pada hukum Newton. Kalau F sama dengan M kalikan A, biasanya kita seperti itu ya. Lalu ada juga mungkin gaya pada tekanan, P sama dengan F per A, gaya tekan gitu ya. Nah, gaya berat benda kita menyebutnya W yang sama dengan F seperti itu ya. Nah, jadi karena kita berbicara tentang gaya, pasti itu sama semuanya ya. Sesuatu yang memberikan pada suatu benda yang membuat benda itu bergerak gitu ya, atau berpindah tempat dengan satuan pasti ya sama. Kalau gaya satuannya adalah Newton, sama semuanya ya. Oke, selanjutnya tentang gaya Lorentz, coba kita mengenal lebih dekat dengan gaya Lorentz ya. Untuk gaya Lorentz mungkin kita coba Anda melihat gambar ini. Nah, ini ya. Ini di sini ada aluminium foil ya. Aluminium foil itu seperti lempengan yang sangat tipis gitu ya, logam yang sangat tipis sekali. Nah, ini ada sumber tegangan gitu biasanya ya. Nah, kalau kita ada listrik biasanya ada sumber tegangan 220 volt dan seterusnya seperti itu ya. Nah, dari animasi ini coba kita lihat. Saat di sini saklarnya terbuka atau tertutup, terjadi sesuatu dengan aluminium foil itu ya. Nah, tadi kita sudah tahu ya, kalau ini ada tegangan listrik atau sumber tegangan, pasti nanti akan menghasilkan yang namanya arus listrik gitu ya. Ya, pasti akan menimbulkan arus listrik. Nah, saat saklarnya ditutup, pasti arus listrik nanti akan bergerak. Nah, jadi sudah ada arus listrik nih. Nah, saat arus listrik nanti bergerak melewati aluminium foil ya. Nah, melewati aluminium foil, ternyata terjadi sesuatu saat di aluminium foil itu berada pada suatu magnet. Nah, di sini ya, kita lihat di sini ada magnet, yang menandakan ini utara selatan gitu ya. Berarti ada medan magnet. Karena ada 2 magnet yang diletakkan di antara aluminium foil, berarti di sini akan ada medan magnet yang terjadi. Ini dia ya yang terjadi saat aluminium foil ini dilalui arus listrik dan melewati 2 medan magnet. Dia bisa bergerak-gerak seperti ini ya. Nah, bergerak ke kanan, bergerak ke kiri. Nah, kalau nanti sesuai dengan arusnya. Nah, gaya yang membuat aluminium foil bergerak seperti inilah ya disebut gaya Lorentz gitu ya. Jadi fenomena ini adalah bisa dijawab dengan adanya gaya Lorentz gitu ya. Adanya arus listrik dan juga medan magnet yang melewati medan magnet akan membuat benda itu memiliki gaya. Nah, di sini gayanya membuat aluminium foil menjadi berbengkok-bengkok seperti itu. Oke ya. Nah, semoga animasi ini sedikit membantu. Kita bahas di sini. Untuk gaya Lorentz ya. Jadi fenomena tadi menjelaskan ini adalah lambang dari sumber tegangan ya. Jadi lambang dari sumber tegangan biasanya dilambangkan dengan E seperti itu ya. Nah, dia mengalirkan arus listrik ini dari B ke A gitu katakanlah ya.
dari B ke A mengalirkan arus listrik dan dia melewati magnet ini ya, utara selatan. Nah, kalau utara kan kita kemarin sudah pelajari ya, kalau magnet, kalau utara selatan U nanti akan mengeluarkan medan magnet yang keluar dan utara nanti akan masuk. Nah, jadi nanti utara keluar dan utara selatannya masuk. Jadi nanti arah medan magnetnya seperti ini ya. Nah, sehingga nanti akan terbentuk gaya Lorentz tadi itu. Maksud dari animasi tadi seperti ini. Oke, kita sekarang coba mengenal dulu tentang besaran-besaran gaya Lorentz. Kalau gitu, tadi itu dilambangkan dengan apa saja ya besaran-besaran tadi itu? Yang pertama adalah arus listrik ya, dilambangkan dengan I ya, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah electric current gitu ya. Selanjutnya ada besaran medan listrik ya, nah dilambangkan dengan B gitu ya. Jadi untuk medan listrik dilambangkannya dengan B. Selanjutnya ada gaya Lorentz ya, dilambangkan dengan F, sama ya berarti nanti. Jadi gaya Lorentz itu disamakan dengan F, sama dengan F yang lain ya, entah itu gaya angkat benda kalau kita dulu belajar, lalu gaya hukum Newton, gaya berat dan yang lain, semuanya sebagian besar dilambangkan F dan satuannya pasti Newton. Oke ya, ada arus listrik, ada medan listrik, ada gaya Lorentz. Bagaimana sekarang kita menentukan? Kalau tadi bengkoknya bisa berubah-ubah, bagaimana sih cara menentukan arah gaya magnet itu ya? Jadi menentukan gaya Lorentz itu, nah kita bisa menggunakan yang namanya adalah kaidah tangan kanan gitu ya. Nah dengan menggunakan kaidah tangan kanan ini nanti kita bisa menentukan arah dari gaya Lorentz tadi. Harus pakai tangan kanan ya, tentunya kalau menggunakan tangan kiri nanti akan berbeda arahnya. Caranya adalah kita menunjukkan tangan kita seperti ini gitu ya. Tangan kita seperti ini, lihat. Nah, jadi jempol kita akan menunjukkan arus listrik ya, arahnya ke atas sana. Medan magnet itu adalah telunjuk kita, arahnya ke sana gitu ya. Dan gaya Lorentz ya atau F akan menunjuk dengan menggunakan arah jari tengah. Nah, jadi kita lihat di sini. Ini sama seperti Kartesius ya. X, Y, Z seperti itu. Kalau kita kartusnya Anda masih X, Y mungkin ya. Nah, jadi ini Y ya. Ini adalah X. Nah, maka di sini ada Z gitu ya. Dan semuanya ini pasti siku-siku gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita lihat tangan ini berarti I-nya ke atas gitu ya. Medan magnetnya ke arah depan, maka gaya Lorentz-nya adalah mengarah ke samping kirinya gitu ya. I, B, F. Nah itu harus ingat dari Anda semuanya ya. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan ini nanti Anda bisa menentukan nih sebuah benda nanti itu gaya Lorentz-nya arahnya kemana ya. Coba kita langsung aplikasikan ke salah satu kasus gitu ya. Coba kita lihat ini. Nah, ini ada kawat dialiri arus listrik, lalu kira-kira kita coba menentukan arah medannya kemana nih, arah gaya Lorentz-nya. Kita lihat ya, US kita lihat dulu dari kita cari medan magnetnya. Nah, atau sesuai dengan urutan ya, I, B, F. Nah kita cari I nya, kita cari B nya, kita cari F nya. I nya, nah di sini plus, di sini minus, berarti arah arus listriknya adalah ke atas gitu ya. Arah arus listriknya mengarah ke atas. Oke, berarti I nya mengarah ke atas. Lalu kita lihat medan magnetnya. I sudah ketemu ya, kita ke medan magnet. U ini S. Wah, berarti medan magnetnya ke sini nih. Nah ini ya, medan magnetnya mengarah ke sini. Nah kalau arus listriknya mengarah ke atas, lalu medan listriknya mengarah ke samping kiri, maka dengan menggunakan kaidah tangan kanan, nah berarti gaya Lorentz-nya mengarah ke depan kita. Nah, gitu ya. Jadi kalau ini gambar ya, I-nya ke sana ya, B-nya ke sini. Nah, berarti gaya Lorentz-nya sebenarnya ada di sini. Cuma nggak kelihatan karena gaya Lorentz-nya adalah mengarah ke arah kita, gitu ya. Jadi kalau ini kita bilang ke arus listrik mengarah ke atas, gaya medan magnet mengarah ke kiri, maka gaya Lorentz itu mengarah ke depan ya. Dari layar
kaca kita ya, jadi mengarah ke kita seperti itu gaya Lorentz-nya. Tentunya akan berbeda kalau medan magnetnya kita rubah, arus listriknya kita rubah. Tentunya nanti Anda pasti bisa menganalisis dengan menggunakan aturan kaidah tangan kanan. Seperti Anda semuanya, terima kasih, semoga menjadi keterangan yang bermanfaat. Jangan lupa mengerjakan soal evaluasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.